Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agus Al-Fajri. Nah, para penonton semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan hari ini kabarnya sehat semuanya. Dan di video kali ini saya mau berbagi sama teman-teman semua, terutama teman-teman yang sudah berniat untuk pergi umroh. Karena pergi umroh itu membutuhkan persiapan-persiapan. Apa saja yang harus kita persiapkan sebelum berangkat pergi umroh? Ikuti terus ya videonya sampai selesai. Nah, yang pertama adalah persiapan ilmu. Buat jamaah umroh yang sudah berencana ingin pergi umroh, tentu jamaah harus punya ilmunya dulu. Mulai dari ilmu ibadah, ilmu nanti naik pesawat seperti apa, di bandara seperti apa, kemudian ilmu-ilmu yang menunjang selama dia nanti tinggal di Mekah dan di Madinah. Dan juga yang paling penting adalah ilmu dalam melaksanakan ibadah umroh itu sendiri. Nah, para jamaah harus tahu mana yang menjadi rukun umroh, mana yang menjadi sunnah umroh, mana yang dilarang ketika berumroh, mana yang diperbolehkan. Dan itu semua harus dipelajari sebelum jamaah umroh berangkat. Supaya apa? Supaya ibadah umrohnya dapat terlaksana dengan sempurna. Karena banyak jamaah umroh, terutama yang datang dari negara Indonesia, itu dia hanya ikut-ikutan saja. Jadi ketika pembimbingnya mengajarkan A, dia ikut A. Membaca doa B, ikut doa B. Padahal kita sebagai jamaah umroh, agar pahala yang kita harapkan itu benar-benar tercapai dan didapatkan, maka kita harus mengetahui bagaimana kaifiyah, bagaimana tata cara yang benar dalam melaksanakan ibadah umroh. Dan biasanya setiap travel, sebelum mereka membawa jamaah mereka pergi ke Tanah Suci, biasanya mengadakan kegiatan manasik. Ada yang 1 kali manasiknya, ada yang 2 kali manasiknya, tergantung dari fasilitas dari travel yang diberikan oleh mereka. Jadi Bapak dan Ibu ketika sudah berniat dan mau berangkat umroh dan ada manasik yang diselenggarakan oleh travel, maka Bapak dan Ibu ikutilah itu. Karena di sana akan dibahas dari A sampai Z mengenai ilmu-ilmu, informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan yang nanti akan dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu selama melaksanakan kegiatan umroh di Tanah Suci, di Kota Mekah, dan di Madinah. Misalnya nih ketika jamaah umroh sudah memakai kain ihram ya untuk yang bapak-bapak, tiba-tiba masih ada yang pakai kain, misalnya kain dalam atau kaos dalam. Nah, apakah itu boleh atau tidak? Nah, tentu yang bisa menjawab adalah jamaah yang sudah memahami ilmunya. Jadi kalau sudah tahu ilmunya, tentu jamaah yang sudah memakai kain ihram tidak akan memakai kaos atau pakaian dalam lainnya. Karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus misalnya nih ya, ketika tawaf. Itu ketika tawaf harus punya wudhu atau tidak. Nah, orang yang tidak tahu maka akan melaksanakan tawafnya jadi asal-asalan. Atau misalnya tawaf 7 putaran, boleh nggak 5 putaran, boleh nggak 9 putaran. Nah, ini akan jadi masalah ketika jamaah tidak tahu ilmunya. Dan masih banyak lagi kasus-kasusnya yang mana jamaah itu harus memiliki pengetahuan terlebih dahulu, memiliki ilmu terlebih dahulu, dan yang paling penting adalah ilmu tata cara umroh yang baik dan benar, yang sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yaitu persiapan keuangan. Jadi jamaah umroh ya, sebagaimana kita tahu biaya umroh adalah bukan biaya yang sedikit. Sesuai dengan fasilitas hotel dan maskapai yang dipakai dalam program paket umroh tersebut. Nah, mengingat biaya umroh yang begitu besar, maka kita harus punya persiapan. Bukan hanya persiapan keuangan untuk membayar paket umrohnya saja, tetapi persiapan keuangan yang harus disiapkan untuk keluarga yang ditinggalkan di tanah air, ini juga harus ada. Kemudian kebutuhan-kebutuhan kita, pengeluaran-pengeluaran kita selama di tanah suci, di kota Mekah dan di Madinah,
misalnya bekal ya, itu juga harus dipikirkan. Bahkan yang lebih dalam lagi, yang harus dipikirkan lagi, kita ini berangkat dengan uang kita sendiri atau dengan boleh uang pinjam. Atau misalnya kita berangkat tapi kita masih punya hutang. Nah ini dia, makanya para jamaah harus benar-benar mempunyai persiapan keuangan yang matang sebelum berangkat umroh. Jangan sampai kita pergi umroh tapi keluarga yang di tanah air tidak makan, terlantar. Jangan sampai kita pergi umroh tapi dengan menggunakan uang dari hutang. Atau bahkan kita pergi umroh tapi kita masih punya hutang-hutang yang belum tertunaikan. Nah oleh karenanya mudah-mudahan para penonton semua yang sudah berniat mau umroh ya, ini juga harus diperhatikan persiapan keuangan. Kita bisa membayar paket umrohnya, kita bisa menyiapkan dana untuk yang kita tinggal di rumah, kemudian kita bisa berangkat juga tanpa meninggalkan hutang, dan kita benar-benar berangkat pakai uang sendiri bukan uang pinjaman. Mudah-mudahan Allah lancarkan dan mudahkan cita-cita kita semua untuk pergi ke Tanah Suci, Mekah dan Madinah. Nah, yang ketiga adalah persiapan mental, persiapan hati kita. Kok kenapa kita harus mempersiapkan mental dan hati kita untuk pergi umroh? Bapak dan Ibu, ketahuilah bahwasanya Bapak dan Ibu pergi umroh itu tidak hanya berdua saja. Tetapi Bapak dan Ibu pergi umroh itu satu grup, satu rombongan yang mana jumlahnya terkadang bervariasi. Ada yang satu grup jumlahnya 30 orang, ada yang 40 orang, ada juga bahkan yang sampai 2 grup 80 orang. Nah, kenapa dibutuhkan persiapan mental dan persiapan hati? Karena sepanjang perjalanan Bapak dan Ibu akan berbarengan dengan orang-orang yang kebiasaannya berbeda dengan kita, kehidupannya berbeda dengan kita, cara bicaranya juga berbeda dengan kita, cara ngobrolnya, cara makannya, cara tidurnya, cara apapun, pokoknya cara apapun di kehidupan sehari-hari itu berbeda dengan yang biasa kita lakukan. Bisa jadi itu akan berbenturan dengan kebiasaan kita. Nah, disinilah perlunya persiapan mental. Kita harus legowo, kita harus sabar, kita harus bisa tenggang rasa. Misalnya nih, salah satu contoh ya yang sering terjadi. Misalnya, Bapak dan Ibu nanti kita kumpul ya di lobi karena hari ini kita akan pergi ke masjid sholat maghrib bersama-sama. Nanti berkumpul jam 5, misalnya seperti itu. Tiba-tiba sudah jam 5, masih ada jamaah yang tinggal di kamar, belum berkumpul. Nah, itu orang yang tidak biasa mengolah kesabarannya, mengolah mentalnya, itu bisa jadi akan marah-marah. Bisa jadi akan emosi terhadap temannya, terhadap jamaah tersebut. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Misalnya ketika satu kamar, kita satu kamar biasanya 4 orang. Itu kita satu kamar dengan orang-orang atau jamaah yang lain. Dan setiap jamaah punya kebiasaan tidur yang berbeda-beda. Ada yang ngorok ya misalnya ya. Kemudian ada yang nggak bisa diem tidurnya, harus ngobrol dulu dan lain sebagainya. Sementara kita sudah capek, kita pengen istirahat tapi masih diajak ngobrol terus. Nah, makanya persiapan mental itu kenapa juga menjadi penting? Karena banyak hal-hal di sana nanti yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Terutama yang timbul dari teman-teman satu rombongan atau juga timbul dari keadaan-keadaan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Misalnya ya, ada jamaah yang tiba-tiba sakit, kemudian nggak ada yang membantu dia untuk mendorong kursi roda, tiba-tiba kita yang mendorong. Kalau kita nggak siap mentalnya bisa jadi kita ngedumel, bisa jadi kita menggerutu. Aduh, saya jadi nggak bisa ibadah, harus ngedorong orang. Nah, itulah kenapa persiapan mental juga harus diperhatikan. Jadi sebelum Bapak dan Ibu berangkat umroh, minta dan berdoa kepada Allah agar hati kita dilembutkan, agar hati kita dibersihkan, agar hati kita dijernihkan, sehingga apapun nanti kejadian yang kita hadapi di Tanah Suci, itu kita bisa menerima dengan lapang dada. Sebagai ketentuan yang Allah takdirkan buat kita selama pergi umroh. Dan kalau kitanya sabar dan menerima apapun yang kita hadapi di Tanah Suci, mudah-mudahan
itu menjadi tambahan pahala buat kita semua. Jadi selain kita mendapatkan pahala umroh, kita juga mendapatkan pahala dari hal-hal yang lainnya. Dan yang keempat yaitu persiapan kesehatan. Bapak dan Ibu, ibadah umroh adalah ibadah yang sangat berat. Walaupun umroh itu disebutnya haji kecil, ya. Walaupun disebut haji kecil, tapi ibadah umroh itu ibadah yang sangat berat. Kenapa? Karena ibadah umroh adalah ibadah yang memerlukan gerak dari tubuh kita. Nanti dari hotel berjalan ke masjid. Kemudian sampai masjid kita harus tawaf 7 putaran. Nanti masih ada sa'i juga 7 putaran. Nah itu membutuhkan fisik yang luar biasa. Apalagi di Masjidil Haram tidak pernah sepi. Selalu banyak orang yang hadir di sana untuk beribadah. Kita bisa lihat ya ketika tawaf saling bergesekan, saling dorong-dorongan. Kemudian ketika sa'i juga sama seperti itu. Oleh karenanya fisik kita, kesehatan kita itu benar-benar sangat membantu aktivitas kita selama di kota Mekah dan di kota Madinah. Apabila Bapak dan Ibu dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang prima, ibadah apapun yang ingin kita lakukan, insya Allah bisa dilakukan. Ingin tahajud di masjid, bisa. Ingin ke raudhah, bisa. Ingin sholat langsung di depan Ka'bah, bisa. Tapi seandainya kalau kita, mohon maaf misalnya ya, kesehatan kita kurang baik, maka nanti ada agenda-agenda selama di Tanah Suci Mekah dan Madinah kita nggak bisa ikuti. Oleh karenanya jauh-jauh hari ya, 1 bulan sebelum keberangkatan, maka Bapak dan Ibu mulailah untuk menjaga stamina. Mulailah untuk menjaga kesehatan, mulailah untuk jalan setiap hari setengah kilo, 1 kilo, 2 kilo untuk membiasakan lutut kita ini ya agar lentur, tidak kaku, sehingga pas sampai atau tiba di Tanah Suci ya kita nggak kaget karena kita bakal banyak menggunakan kaki ya tubuh kita ini untuk bergerak. Oleh karenanya persiapan kesehatan juga menjadi persiapan yang sangat penting untuk Bapak dan Ibu yang mau pergi umroh. Nah, Bapak dan Ibu, itu dia 4 persiapan yang harus dipersiapkan oleh Bapak dan Ibu yang ingin pergi umroh. Yang pertama, persiapan ilmu. Yang kedua, persiapan keuangan. Yang ketiga, persiapan mental. Dan yang keempat, persiapan kesehatan. Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu dimudahkan untuk melakukan persiapan ini. Oke guys, segitu dulu video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Dadah.